Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama 30 hari berkisah dari Forum Silaturahmi Mahasiswa KAFA. Oke, langsung saja di sini saya akan membawakan sebuah kisah. Ini kisah perang Ahzab atau yang biasa disebut dengan perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Dalam perang ini kaum muslimin menghadapi pasukan Ahzab atau sekutu dari golongan Yahudi Bani Nadir dan kaum musyrik Quraisy karena mereka tidak terima telah diusir oleh Rasulullah dari Madinah ke tanah Khaybar. Mereka berangkat ke Mekah lalu berkumpul dengan para pembesar Quraisy, kemudian memuju kaum Quraisy untuk memerangi Nabi. Dan mereka menjanjikan kaum Quraisy akan membantu dan menolong kaum Quraisy untuk melancarkan tujuan ini. Maka orang-orang Quraisy menyetujui usul mereka itu. Kemudian segolongan orang-orang Yahudi itu berangkat menemui kabilah Ghatafan dan menyerbu mereka untuk bergabung. Akhirnya kabilah Ghatafan memenuhi seruan mereka. Maka orang-orang Quraisy berangkat dengan pasukan yang terdiri dari orang-orang Habsyah dan para pengikutnya. Jumlah keseluruhan pasukan golongan yang bersekutu hampir mencapai 10.000 personil. Ketika Rasulullah mendengar perjalanan mereka, maka Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslim untuk menggali parit di sekitar kota Madinah yang berada di sebelah timurnya. Demikian itu dilakukan berdasarkan saran dari sahabat, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kaum muslim bekerja keras menggali parit itu dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatan mereka. Rasulullah sendiri ikut menggali dan memindahkan tanah. Di dalam peristiwa penggalian tanah tersebut terjadi mukjizat-mukjizat yang jelas dan dalil-dalil yang terang. Kaum musyrik tiba dan mereka turun bermarkas di sebelah timur kota Madinah dekat Bukit Uhud. Sebagian dari mereka bermarkas di dataran tinggi Madinah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, "Idz ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum", yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. Rasulullah SAW keluar bersama pasukan kaum muslimin yang jumlah mereka kurang dari 3.000 personil. Lalu mereka menyandarkan punggung mereka ke lereng bukit sedangkan wajah mereka menghadap ke arah musuh. Parit yang tidak ada airnya itu menghalang-halangi antara pasukan kaum muslim dan pasukan kaum musyrik yang bersekutu dengan para pembantunya. Pinggiran parit yang berada di pihak muslim dipenuhi oleh pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki kaum muslim, sehingga menghalang-halangi penyerbuan pasukan kaum musyrik. Nabi Muhammad SAW meletakkan kaum wanita dan anak-anak di puncak kota Madinah. Akan tetapi, datang menemui mereka Huyai ibnu Akhtab an-Nadri yang terus-menerus membujuk mereka agar melanggar perjanjian mereka dengan Nabi. Dan pada akhirnya mereka setuju untuk merusak perjanjian tersebut, lalu mereka bergabung dengan sekutu untuk memerangi Rasulullah. Kejadian tersebut membuat posisi kaum muslim semakin gawat dan sangat terjepit seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Hunalika taliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat hebat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 11. Golongan yang bersekutu itu mengepung Nabi dan para sahabatnya selama kurang lebih 1 bulan. Hanya mereka masih belum dapat menembus benteng parit kaum muslim, dan di antara kedua belah pihak belum terjadi kontak senjata. Terkecuali Amr ibnu Abduwad al-Amiri. Dia adalah seorang pendekar penunggang kuda yang terkenal sejak zaman jahiliyah. Dia bersama sejumlah pasukan berkuda meloncati parit itu hingga sampai di bagian posisi pasukan kaum muslim. Maka Rasulullah SAW menyerukan kepada pasukan berkuda kaum muslim untuk menghadapinya. Tetapi dilaporkan kepada Nabi
bahwa tiada seorang pun dari pasukan kaum muslim yang berani menandinginya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya Ali radhiyallahu anhu untuk menghadapinya. Lalu Ali bin Abi Thalib keluar menandinginya. Keduanya terlibat dalam pertempuran selama sesaat dan pada akhirnya Ali berhasil membunuhnya. Peristiwa ini merupakan pertanda akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengirimkan kepada pasukan bersekutu angin yang kencang, kuat, lagi dingin sehingga tiada satu kemah pun dan tiada sesuatu pun dari peralatan mereka yang tersisa. Mereka tidak dapat menyalakan api dan tiada tempat lagi bagi mereka. Sehingga pada akhirnya mereka pulang dalam keadaan kecewa dan merugi. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza ja'atkum junudan fa'arsalna 'alaihim riha. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak kamu lihat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Mukjizat Nabi Muhammad. Mujahid mengatakan bahwa angin topan tersebut adalah angin Saba, angin yang sangat dingin lagi keras tiupannya. Pengertian ini diperkuat oleh hadis Nabi yang mengatakan, nasyurtu bisab wa uhlikat adum bidabur. Aku diberi pertolongan melalui angin Saba dan kaum Ad dibinasakan melalui angin puyuh. Ibnu Jarir mengatakan, angin selatan berkata kepada angin utara di malam pasukan bersekutu menyerang Rasulullah, marilah kita pergi untuk menolong Rasulullah. Maka angin utara yang berhawa panas menjawab, sesungguhnya hawa panas tidak dapat mengalir di malam hari. Ikrimah melanjutkan kisahnya bahwa pada akhirnya angin selatan atau angin Sabalah yang dikirimkan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.